Itu si ayah tuh nanya kenapa, terus aku bilang aku habis makan MBG. Terus itu udah curiga kalau aku tuh keracunan karena dari awal perut aku udah sakit. Kecurigaan itulah yang membuat Asep Herna mencari pertolongan pertama untuk anaknya. Saat itu juga saya bawa ke klinik terdekat. Alhamdulillah dikasih obat di klinik pertama, dia udah sehat gitu kan. Setelah itu barulah kira-kira jam 19 malam muntah hampir 3 kali. Ya pada akhirnya juga pada saat itu juga kita larikan kembali ke klinik swasta di wilayah kami di RT 5 di Dr. Mutin. Alhamdulillah di situ diadakan penanganan oleh pihak klinik dengan dipasang infus gitu kan. Hampir kurang lebih 4 lampu pada saat itu habis gitu ya. Apa yang dialami Karissa dan teman-teman sekolahnya bermula dari sini. Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti? Kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia yang tidak setuju. Mungkin sebaiknya belajar lagi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara. Pemerintahan Prabowo Gibran memulai program MBG pada Januari 2025 menyasar 190 titik layanan di 26 provinsi. Sebaran ini menargetkan 3 juta siswa sekolah mendapatkan makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis menggunakan dana APBN sebesar 71 triliun rupiah yang sudah disiapkan sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir. Alokasi diwujudkan dengan mengambil anggaran pendidikan yang kemudian dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Pada perjalanannya, Prabowo juga mengeluarkan kebijakan efisiensi. Salah satunya dengan memotong dana transfer ke daerah untuk program prioritas nasional, termasuk untuk program MDG di dalamnya. Terkait dengan kebijakannya pun juga tidak dipersoalkan oleh
institusi parlemen misalnya. Karena ada upaya mengalihkan anggaran ya, sebenarnya itu menggerogoti anggaran pendidikan. Dan kita tahu bahwa kebutuhan untuk menopang ya, pendidikan tinggi misalnya, itu kan anggarannya juga diperlukan untuk memperkuat sumber daya bangsa. Begitu juga pendidikan dasar, pendidikan menengah, mereka juga masih butuh anggaran untuk bagaimana memastikan hak-hak dasar atas pendidikan itu terpenuhi. Nama saya Agustinus Suprani, guru pada SD Negeri Batu Esa. Dua dekade lebih, Agustinus mengabdi sebagai guru honorer di SD Batu Esa, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Awalnya saya guru dari SD Negeri Suling. Sampai tahun 2009 saya dipercayakan untuk merintis sebuah SD yang sekarang ini